Smart People, ketemu lagi dengan gua Prima BW, masih di Primapedia, tempatnya sang pembelajar. 7 strategi negosiasi dalam meyakinkan calon pembeli. Selain harus memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni, seorang sales akan lebih sukses jika memiliki kemampuan dalam membuat strategi negosiasi yang baik. Dalam pekerjaannya, seorang salesperson pasti akan selalu dihadapkan dengan proses penentuan kesepakatan yang menyangkut keuntungan perusahaan dan manfaat yang didapatkan calon pembeli. Meskipun sudah tertera harga dan standar ketentuan, selalu ada saja celah yang ditemukan calon pembeli untuk meminta tambahan benefit. Nah, proses dealing pasti akan berujung dengan adu strategi negosiasi. Apalagi jika kita punya calon pembeli yang sudah profesional dalam proses tersebut. Nah, bagi kalian yang belum memiliki banyak jam terbang ya saat melakukan proses dealing, memang perlu untuk belajar dalam menyusun strategi negosiasi yang tepat. Nah, bahkan yang sudah ahli pun tetap butuh belajar untuk mengenal karakter calon pembeli agar tahu celah dan kekuatan kedua pihak. Kali ini gua akan memberikan beberapa tips dalam melakukan strategi negosiasi agar proses dealing bisa berjalan lancar. Simak penjelasan video berikut. Yang pertama, biasakan mendengar sebelum berbicara. Strategi negosiasi pertama yang akan melancarkan proses dealing adalah dengan belajar mendengar. Sebelum mulai proses ini, pastikan kita sudah menjelaskan seperti apa penawarannya dan keuntungan yang akan didapatkan calon pembeli. Nah, saat pertemuan untuk persetujuan, biarkan calon pembeli mengutarakan keinginannya. Menurut Business News Daily, mendengarkan calon pembeli berpendapat sangatlah penting karena dapat membangun hubungan baik dengan mereka. Saat pembeli menjelaskan, coba lakukan active listening agar kita bisa paham apa yang sebenarnya diinginkan. Setelah ia selesai memberikan penjelasan, barulah berikan pendapat kita dan mulai bernegosiasi agar jangan sampai kita menyela pembicaraannya, karena itu tidak sopan dan bisa membuat calon pembeli malah beralih ke kompetitor karena merasa tidak didengarkan. Yang kedua, lakukan negosiasi dengan decision maker. Contoh strategi negosiasi yang selanjutnya adalah dengan berbicara langsung dengan pengambil keputusan atau decision maker. Misalnya, kita adalah sales yang sedang meyakinkan seorang wanita yang ingin membeli rumah. Coba ketahui siapa sebenarnya decision maker yang nantinya akan melakukan pembelian. Apakah si wanita tersebut atau suaminya? Nah, jika sudah tahu siapa decision makernya, kita bisa menyiapkan strategi negosiasi yang sesuai, baik itu dari cara berbicara atau topik yang relevan dengan karakter klien. Oke, yang ketiga, pikirkan posisi calon pembeli. Put yourself in the customer's shoes. Ya, menurut Fox Business sangat perlu diterapkan saat sedang menyiapkan strategi negosiasi dengan calon pembeli. Tujuan dari melakukan strategi ini bukanlah untuk mengalah dengan keinginan atau penawaran harga yang rendah dari calon pembeli. Dengan melakukan ini, kita bisa melihat dari posisi calon pembeli mengenai apa yang dilihatnya dari produk atau layanan yang ditawarkan. Selain itu, lewat strategi negosiasi ini akan lebih mudah bagi kita untuk mengetahui apa sebenarnya kebutuhan, kecemasan, dan mungkin harapan calon pembeli mengenai produk yang ditawarkan. Nah, saat kita sudah paham dengan keadaannya, tentu akan lebih mudah dalam mengarahkan calon pembeli untuk membeli produk yang paling dibutuhkannya. Oke, next yang keempat, utamakan calon pembeli, bukan hanya sekedar uang. Selalu ingat bahwa calon pembeli juga seseorang yang mempunyai akal budi dan perasaan. Jadi, saat bernegosiasi, cobalah untuk berempati. Ya, tidak hanya bertujuan untuk mengejar keuntungan besar semata. Nah, seorang sales yang tidak mampu menunjukkan empati pada calon pembeli pasti tidak akan bisa menjaga hubungan baik dengan calon pembeli. Calon pembeli pun akan malas untuk menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan. Bahkan, jika pelayanan kita sangat buruk, maka bisa saja ia tidak akan merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Karena itu, saat sedang bernegosiasi, cobalah untuk memikirkan apa yang dibutuhkan oleh calon pembeli, bukan hanya mengejar keuntungan kita saja. Ya, cobalah cari keputusan yang mampu memfasilitasi kebutuhan calon pembeli dengan produk dan aturan perusahaan agar kedua pihak bisa sama-sama mendapatkan apa yang dibutuhkan.
Bahasa sederhananya win-win solution ya. Dengan menerapkan strategi negosiasi ini tentu bisa membuat hubungan kita dan calon pembeli lebih panjang, sehingga ia akan terus melakukan transaksi dengan kita atau mungkin repeat order seperti itu. Yang kelima, tetap tenang dalam proses negosiasi. Kadangkala kita harus berhadapan dengan calon pembeli yang cukup sulit untuk diyakinkan. Ya, bahkan terkadang ia malah mengatakan bahwa produk yang kita tawarkan kurang bagus. Nah, hal-hal yang seperti ini pastinya bisa membuat kita kesal dan tidak nyaman. Namun, seorang sales yang profesional tidak akan mudah marah saat calon pembeli bersikap seperti itu. Permusuhan dengan pelanggan adalah hal yang wajib dihindari. Hal tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri, ya, karena perusahaanlah yang akan kena imbas besarnya. Itulah mengapa saat sedang dalam proses negosiasi, cobalah untuk bersikap tenang. Meskipun calon pembeli sedang menunjukkan kekesalannya, cobalah untuk tidak bereaksi berlebihan. Ingat, pembeli adalah raja. Jadi jangan sampai kita merusak reputasi perusahaan hanya karena tidak bisa mengontrol amarah saat menghadapi klien. Oke, yang keenam, perhatikan harga yang ditawarkan. Dalam melakukan negosiasi, harga dari produk atau jasa tentunya akan menjadi pembahasan utama bagi sales dan calon pembeli. Dari pihak sales tentunya sudah menyiapkan harga yang sesuai dengan produk yang ditawarkan kepada calon pembeli. Nah, namun biasanya calon pembeli akan tetap melakukan negosiasi untuk menentukan harga yang sesuai dengan budget dan keuntungan yang didapatkan dari produk tersebut. Bagi seorang sales, sebaiknya jangan sampai memberikan kisaran harga yang tidak rasional. Nah, pasalnya nanti calon pembeli pasti telah menyiapkan strategi negosiasi untuk mendapatkan harga terbaik. Berikan harga yang paling realistis, ya, dan sesuai dengan kebutuhan calon pembeli. Selain itu, jangan asal menawarkan diskon besar yang tidak masuk akal. Jangan sampai kita kelewatan saat memberikan diskon hingga akhirnya malah tidak mendapatkan keuntungan apapun atau rugi. Selain itu, jangan pula memberikan patokan harga yang terlalu tinggi agar klien tidak lari. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, persiapkan informasi yang lengkap. Sebelum melakukan proses negosiasi, seorang sales juga harus terlebih dahulu mempersiapkan segala informasi yang dibutuhkan. Strategi negosiasi yang satu ini sangatlah penting karena dengan memiliki sejumlah informasi yang relevan dan dibutuhkan, pastinya akan lebih mudah dalam memberikan penjelasan kepada calon pembeli. Kumpulkan informasi seputar kelebihan dan kekurangan produk, hingga perbedaannya dengan produk dari kompetitor. Dengan semua informasi tersebut, kita bisa meyakinkan klien bahwa produk yang dijual memiliki banyak manfaat dan tidak kalah dari kompetitor. Namun, ingat, harus ada buktinya agar klien bisa semakin percaya untuk melakukan transaksi dengan kita. Oke? Itulah 7 strategi negosiasi yang bisa kita coba terapkan dalam proses dealing dengan calon pembeli. Selain mencoba melakukan beberapa tips tadi, pastikan selama negosiasi kita tidak memperlihatkan sikap yang buruk di depan calon pembeli. Tidak hanya itu, setelah proses transaksi, tetaplah jaga hubungan yang baik dengan calon pembeli. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan customer retention agar pelanggan tidak beralih dan bisa menjadi lebih loyal. Ya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua, dan jangan lupa ikuti terus gua di Primapedia. Kita berjumpa kembali di Primapedia berikutnya. Bye.